Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Nurul Badriah dengan NIM 1901654. Oke, jadi saya akan membuat vlog ya dengan judul meningkatnya angka kriminalitas akibat perubahan sosial dan ekonomi dalam masa pandemi COVID-19. Pasti teman-teman bertanya nih, kenapa meningkat gitu ya? Apa sih faktor-faktor yang mendorongnya gitu. Tetapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari kriminalitas. Ya, secara sederhana, kriminalitas dapat diartikan sebagai sebuah pola tingkah laku manusia yang dapat merugikan masyarakat dan akan mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat, yaitu berupa penolakan atau dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum yang berlaku. Jadi ketika kita melanggar undang-undang atau melakukan pelanggaran gitu, maka akan dikenakan sanksi yang tegas, yaitu berupa sanksi pidana. Nah, adapun terkait dengan fenomena meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia selama pandemi COVID-19 ya yang sudah mewabah di Indonesia sekitar 1 tahunan ini, yaitu dapat dikaji dari perspektif sosiologi Robert Camerton mengenai situasi anomi dan cara bertahan hidup individu gitu. Nah, situasi anomi ini berkaitan dengan struktur sosial yang ada dalam masyarakat, teman-teman. Jadi, dalam masa pandemi COVID-19 ini, struktur sosial masyarakat di Indonesia mengalami ketegangan dan ketidakstabilan, sehingga banyak individu yang mengalami tekanan dan itulah yang menyebabkan mengapa mereka melakukan tindakan yang menyimpang. Nah, selain itu, struktur sosial yang ada dalam masyarakat juga yang tidak stabil ini akan mengakibatkan kepada kondisi ekonomi masyarakat yang nantinya tidak stabil gitu. Alasan mengapa faktor ekonomi merupakan faktor utama seseorang dapat melakukan tindakan kriminal karena pada intinya seseorang itu harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari agar bertahan hidup. Nah, terkait demikian ada dua cara agar dapat bertahan hidup. Yang pertama adalah cara yang benar atau cara yang halal. Nah, ini biasanya dilakukan oleh golongan kelas menengah ke atas karena sebelum pandemi COVID-19 mungkin mereka memiliki pendapatan yang tetap, pekerjaan yang mumpuni gitu. Sehingga dalam kondisi seperti ini mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi kondisi ekonomi itu masih stabil gitu. Nah, beda halnya dengan rakyat biasa gitu yang golongan menengah ke bawah gitu yang sebelumnya mungkin pendapatannya masih kurang, kemudian pekerjaannya belum tetap, sehingga menghadapi kondisi seperti ini kondisi keuangannya masih belum cukup gitu. Akhirnya memilih jalan yang salah, yaitu dengan cara melakukan tindakan menyimpang seperti membegal, kemudian merampok, mencuri dan lain sebagainya gitu. Karena memang dalam masa pandemi COVID-19 ini kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja gitu. Yang sudah bekerja pun banyak yang di PHK, kemudian yang menganggur sangat sulit mencari pekerjaan gitu. Dan pedagang-pedagang kecil pun terpaksa gitu harus tidak berdagang terlebih dahulu gitu. Bahkan sampai pekerja ojek online pun gitu terkena imbasnya gitu, yang mungkin pendapatannya per hari bisa 500.000 dalam keadaan normal gitu, tetapi ketika pandemi COVID-19 ini hanya pendapatannya 100.000 bahkan kurang gitu. Nah, itu kan mungkin ada perbedaan jauh gitu dalam pendapatannya sebelum pandemi dan setelah pandemi seperti ini. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan di awal tadi, kenapa angka kriminalitas selama pandemi COVID-19 ini meningkat? Ya karena dua faktor tadi ya teman-teman, yang seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu ada dua faktor utama. Yang pertama faktor situasi anomi, yaitu terkait dengan struktur sosial yang cenderung tidak stabil dan mengalami ketegangan. Yang kedua adalah cara bertahan hidup individu, yaitu terkait dengan faktor ekonomi. Jadi dua hal tersebut merupakan dua faktor utama atau pendorong seseorang dapat melakukan tindakan kriminal.
Oke teman-teman, ada sedikit pesan dari saya bahwa sesulit apapun kondisi kita, jangan sampai hilang akal, jangan sampai salah langkah, sehingga dapat menyimpang dari norma agama dan koridor hukum negara kita. Karena bagi saya, kondisi sulit itu mengajarkan betapa pentingnya arti bersyukur dan mengikhlaskan segala sesuatu yang sudah menjadi ketetapan dari Sang Maha Kuasa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.